kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio L Senta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini seputar ibu hamil, yaitu mengenai bahayakah plasenta previa bagi janin. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Syifa Mardatina SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Syifa yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Syifa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak tuh dari auranya yang kelihatan ceria gitu ya, happy. Dokter, alhamdulillah nih berjumpa dengan Dr. Syifa untuk aku lebih tepatnya mewakili para mungkin calon ibu hamil ataupun ibu hamil itu sendiri atau pasangannya barangkali ya dok ya, suaminya gitu ya, atau keluarganya yang ingin belajar banyak gitu ya tentang kesehatan ibu hamil. Salah satunya adalah kita sering dengar istilah namanya plasenta previa. Nah, ini bahaya nggak sih untuk dedek bayi kita gitu, untuk janin kita gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya begini dokter, yang dinamakan plasenta previa itu apa? Karena orang bilang kan itu hari-harinya katanya menutupi jalan lahir sehingga nanti jadi resiko begitu ya dok ya. Apakah benar seperti itu? Tapi pada prinsipnya plasenta previa, sepakat dulu, ini definisi dari apa sih dokter? Iya, plasenta previa ya, jadi udah tahu istilahnya plasenta previa. Seperti kita ketahui kalau awam nyebutnya plasenta itu ari-ari ya. Nah, sedangkan kalau previa itu sendiri, pre itu artinya depan, sedangkan via itu jalan. Jadi dia di depan jalan, dalam hal ini di depan jalan lahir gitu. Jadi kalau normalnya plasenta atau ari-ari itu lokasinya kalau kita ibaratnya balon ya, ibaratnya kalau normalnya dia di atas nih, di atas atau di depan atau di belakang. Tapi ini posisinya di bawah, gitu. Sedangkan di bawah itu adalah jalan untuk keluarnya nanti bayi kalau misalnya lahir. Jadi dia nutupin jalan lahir. Menghalangi jalan lahir. Nah, resikonya berarti apa kalau menghalangi jalan lahir? Artinya tidak bisa melahirkan secara alami, artinya normal gitu, sehingga ada kan kita kenal operasi sesar gitu ya dok ya. Atau bagaimana sehingga ini sesuatu yang membahayakan untuk janin atau untuk ibunya sendiri atau bagaimana secara keseluruhan ke persalinan itu dok? Jika normalnya kan harusnya kalau misalnya dikatakan persalinan normal kan posisi normal itu kepala atau kepala di bawah itu harus seperti itu. Tapi dalam hal ini yang di bawah tuh ari-ari. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya ternyata ari-ari yang di bawah, berarti yang nomor 1 dia nggak akan mungkin untuk lahir normal. Terus yang kedua yang lebih penting lagi risikonya kalau misalnya ada plasenta previa atau ari-ari yang nutupin jalan lahir itu nanti risikonya tentu adalah perdarahan. Karena kita tahu kalau plasenta itu kan dia ari-ari itu yang ngubungin antara ibu sama janin gitu. Nanti darahnya itu yang nanti ngasih nutrisi, ngasih oksigen. Sedangkan di situ dia posisinya nutupin jalan lahir gitu. Jadi kalau ada masalah regangan atau biasanya nanti pas trimester ketiga tuh pas lagi segmen bawah rahimnya itu mulai tipis gitu, atau kalau ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ibunya ada kontraksi, itu biasanya menjadi pemicu untuk timbulnya perdarahan. Nah, perdarahan itulah yang membahayakan ibunya maupun janinnya. Jadi resiko perdarahannya ini begitu ya dok ya. Sebenarnya kan kalau bumil kan sering flek atau perdarahan itu sebenarnya harusnya nggak boleh ada itu ya dok ya. Iya, kita lihat dulu nih usia kehamilannya berapa. Jadi dia trimester pertama, kedua, apa ketiga. Yang kita bilang plasenta previa itu kita udah bisa bilang kalau dia udah di atas 20 minggu. Berarti di trimester 2 dan 3 ya gitu. Jadi normalnya sendiri kan plasenta terbentuk nih di awal kehamilan dan dia akan terbentuk sempurna itu nanti pas 16 minggu. Nah, biasanya untuk USG sendiri kan ada screening ya, trimester 1, trimester 2 dan trimester 3. Nah, untuk screening idealnya nanti pas antara 18 sampai 20 minggu atau 18 sampai 22 minggu itu di screening tuh. Salah satunya yang di screening adalah plasentanya, lokasinya di mana. Makanya USG-nya tuh harus rutin gitu ya dok ya, untuk mengetahui lokasi plasentanya ini dalam kategori yang normal atau mungkin ada problem gitu ya dok ya. Di trimester kedua ataupun ketiga biasa ditemukan kondisi yang dinamakan plasenta previa. Paling cepat kita ketemunya pas trimester kedua dari 18 sampai 20 minggu. Tapi yang perlu diingat kalau misalnya nanti ternyata nih pas kita hamil terus ditemukan pas trimester kedua itu kita cek ternyata ari-arinya lokasinya di bawah tuh, itu belum tentu nanti pas hamil trimester ketiga dia akan tetap menjadi plasenta previa. Masih bisa ada kemungkinan berubah gitu dok. Betul, karena kan rahim makin lama makin membesar ya. Jadi
karena rahimnya membesar, jadi dia bisa aja menggeser akan menjauhi dari jalan lahir itu sendiri. Ini kan tadi yang ditakutkan itu kalau ada resiko perdarahan tadi ya dok ya, mengancam gitu kan ya. Tapi kalau tadi kan dokter bilang dilihat dulu nih, tapi tadi bisa balik normal lagi gitu kan ya. Nah itu faktor apa tuh dok? Karena kan tiap ibu hamil kan beda-beda ya dok ya. Iya. Artinya apa tuh, pengaruh apa sih? Ya, kalau sebenarnya kalau untuk tahu pastinya nih dari awal kita memprediksi pastinya dia akan jadi di bawah apa di atas itu nggak ada untuk pastinya ya. Oh. Tapi ada yang namanya faktor risiko. Faktor risiko kapan sih kemungkinan besar bisa nih nanti ari-arinya di bawah gitu. Ada beberapa yang diketahui. Yang pertama misalnya pada yang lebih advance usianya nih di atas 35 tahun. Usia ibunya? Nah, usia ibunya itu risikonya lebih besar. Kemudian yang kedua kehamilannya bukan jadi kehamilan kesekian gitu. Jadi bukan kehamilan pertama. Biasanya jarang sekali sih kalau kehamilan pertama pas ari-arinya di bawah. Oh gitu ya dok ya? Jarang. Lebih ke yang kedua atau Iya, ketiga? Kesekian gitu ya? Terus kalau misalnya dia ada riwayat plasenta previa sebelumnya. Jadi kalau ada riwayat yang sama, maka kehamilan yang sekarang kemungkinan untuk plasenta previanya lebih besar. Resiko berulang gitu? Ya. Walah. Kemudian yang juga penting juga ini adalah riwayat operasi di bagian rahim sebelumnya, bisa sesar atau biasa operasi miom atau kuret dan lain-lain. Ada riwayat operasi sebelumnya? Operasinya di rahim ya. Jadi bukan di kan ada rahim, ada saluran telur, ada indung telurnya sendiri. Ini yang khusus di area rahimnya aja? Biasanya seperti itu. Itu faktor ibunya tuh, dari segi usia, riwayat ini kehamilan yang keberapa, tindakan sebelumnya di area rahim itu sendiri ada atau enggak, begitu ya dok ya. Atau mungkin kalau untuk faktor bayinya misalnya hamil kembar atau hamil, Lebih ke faktor ibunya sih. faktor kalau untuk ibunya plasenta gitu ya previa. dok ya. Tapi menarik ya dok ya, ternyata Kalau ada kembar juga bisa faktor sih. khusus. Apa dok? Kalau kembar atau gemeli juga bisa. Bisa juga ya dok ya, tapi lebih banyak karena faktor ibunya gitu ya dok Ibunya ya. merokok juga bisa jadi salah satu Lifestyle juga pengaruh juga gitu ya. Terus dokter, kan ini kan tadi kan kalau bicara bahayanya untuk janin tadi resiko perdarahan, terus nanti artinya menutupi jalan lahir gitu kan. Terus kemudian juga sebenarnya bagaimana, apa mungkin juga bisa tadi kontraksi dini, terus sehingga lahirnya prematur atau mungkin ya belum waktunya sehingga nanti jadi makin kompleks gitu dok. Jadi apa yang kita perlu bayangkan juga supaya kita jadi jauh lebih aware gitu dokter. Betul sekali ya Mbak Rini. Jadi sudah benar itu yang Mbak Rini pikirkan. Jadi kalau misalnya kita punya plasenta previa, jadi tentu saja berisiko untuk yang tadi salah satunya adalah lahir prematur. Karena kita nggak bisa tebak nih kapan nih dia lahir atau dia mengalami perdarahan. Gitu Dan ya. misalnya nih dia masih prematur 32 minggu, terus dia mengalami perdarahan nih. Nah itu kita lihat dulu, biasanya kalau perdarahan pertama mungkin nggak akan langsung heboh biasanya ya. Mungkin dan bisa pas dia saat perdarahan pertama itu, kalau misalnya karena kontraksi nih penyebabnya, bisa kontraksinya dihentikan, kemudian perdarahannya berhenti, ibunya masih stabil, bayinya juga masih bagus, itu masih ada tempatnya untuk dipertahankan dulu. Jadi dimatangin dulu paru-parunya, kemudian diusahakan biar nggak berdarah lagi gitu. Tapi dari situ udah tahu nih, wah berarti pasien ini kan berisiko nih, ibunya juga udah tahu kalau keadaannya bagaimana, kedepannya dia akan lebih siap untuk kalau seandainya sewaktu-waktu terjadi perdarahan lagi. Dan yang pasti harus ditekankan, ibunya harus jangan melakukan aktivitas atau berhubungan dulu sama suaminya, jangan dulu ya, karena itu akan memicu kontraksi. Ya puasa dulu Ya, gitu ya dok. jadi hindari hal-hal yang bisa menyebabkan kontraksi yang nanti ujung-ujungnya akan mengakibatkan perdarahan. Jadi sama aja ya, mesti istirahat dulu, diperbanyak, puasa berhubungan dengan pasangan dulu, dengan suaminya dulu, atau mungkin juga tadi jangan terlalu olahraga yang heboh-heboh, high impact ya, tapi kayaknya enggak sih ya dok Enggak ya. sih harusnya ya. Ibunya juga harusnya sih biasanya pasti agak ada cemasnya sih pasti ya. Kayak gitu ya dok ya, tapi ya intinya komunikasi harus jalan terus juga oleh dokternya juga, supaya nanti kalau ada apa-apa langsung kasih tahu dokternya juga, biar istilahnya dalam pemantauan terus begitu ya kan dok? Iya betul, jadi bisa dibilang ini hamilnya bukan hamil biasa, jadi berisiko ya. Jadi kan ada yang hamil yang nggak ada masalah, relatif aman. Nah itu yang apalagi pas masa COVID ini kan kita bisa dijarangin tuh kontrolnya. Tapi kalau pada kasus plasenta previa, hamilnya bukan hamil yang biasa, pasti berisiko ya. Jadi ibunya harus lebih sering juga untuk kontrol, kemudian untuk menjaga gaya hidup sehari-harinya juga. Iya, walaupun di tengah pandemi kan tadi katanya nggak boleh terlalu sering ke rumah sakit nih, tapi kan karena kondisinya khusus, memang harus segera sering melakukan tadi ya dok ya, kontrol juga sesuai jadwal juga gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk plasenta previa ini sendiri bukannya ini dok, ada yang katanya menutup
secara menyeluruh, tapi ada juga yang nggak semuanya juga gitu ya. Ya betul. Jadi kalau pembagian dulu sih, dulu ada yang letak rendah gitu. Jadi dia jaraknya sekitar 2 cm dari serviks ini. Serviks itu mulut rahim ya, leher rahim. Itu bagian bawah dari Mulut, rahim. leher sama aja dok? Sebenarnya sih lebih cocoknya leher sih. Leher ya. Ada yang bilang mulut rahim, ada yang bilang leher rahim, tapi lebih cocoknya sih sebenarnya leher rahim. Leher rahim. Nanti bagian itu tuh nanti kalau misalnya kita lahir normal itu yang akan menipis lalu membuka kan. Nah kalau misalnya yang dibilang plasenta letak rendah gitu, itu jadi kalau misalnya ujung tepi plasentanya itu jaraknya dalam sekitar 2 cm dari serviks itu sendiri. Sedangkan yang dibilang plasenta previa totalis itu kalau menutupi semuanya. Jadi serviks itu sekitar 3 cm ya. Jadi dia menutupi semuanya. Tapi kalau misalnya jaraknya sekitar segini, tapi tepinya deket tapi dalam jarak 2 cm, itu namanya plasenta letak rendah. Terus ada juga yang parsial. Kalau parsial menutupi sebagian. Gitu. Ada juga yang marginal. Margin kan tepi ya, batas gitu. Jadi dia di pinggir, di tepi serviks atau leher rahim itu sendiri. Cara taunya itu kita posisinya itu memang tadi menyeluruh sebagian itu. Tentunya apakah dari kita kalau dari cenayang dari jauh sih nggak bisa ya, berarti kita harus periksa pakai alat. Oh, apa mungkin dari ininya dok, maaf, ciri-ciri perdarahannya gitu? Iya, kalau lebih heboh tentu akan lebih heboh yang plasenta previa totalis ya. Tapi untuk definitifnya, untuk akurasinya kita USG biasanya dari bawah, dari transvaginal gitu. Jadi pas pemeriksaan kan dari atas kan biasanya. Untuk lebih definitif lagi kita tahu lokasi plasenta gimana, jarak tepinya berapa senti atau menutupi semua, itu lebih akurat USG dari bawah transvaginal. Jadi paling nggak itu pada saat USG di trimester kedua tadi ya dok ya, cari tahu nih posisi ari-arinya tadi ya si plasentanya ini tuh menutupi jalan lahir atau enggak. Dan tadi kan bisa ada kemungkinan untuk artinya secara alami berubah gitu ya. Betul sekali. Itu dengan apa? Ada stimulusnya sendiri gitu dokter. Stimulus. Misalnya kan ada yang dengan posisi ini katanya bisa memperbaiki posisi kalau plasentanya. jalannya plasenta kemana sih kita nggak bisa ngatur ya. Tapi kita yang bisa adalah mendeteksi. Mendeteksi ya dengan tentunya pemeriksaan penunjang di rumah sakit ya dok ya. USG paling nggak ya dok ya? USG-nya lebih akurat lagi yang tadi saya bilang transvaginal, jadi dari vagina. Gitu. Dan selain untuk melihat lokasi plasentanya, nanti juga bisa dilihat tuh panjang serviksnya seberapa. Karena semakin pendek serviks atau mulut rahimnya itu, nanti risiko dia prematur lebih besar. Oh gitu ya, jadi tergantung anatomisnya si ininya juga gitu ya dok ya? Sebenarnya bukan faktor anatomis apa tapi dong? karena faktor misalnya kontraksi atau ada memang pasien-pasien yang dia bawaannya emang serviksnya kurang kompeten ya, jadi lebih pendek itu ada juga. Kalau yang apa sih bentuk rahim lah atau apa itu sering ditanyain juga, itu bagaimana dok? Kalau bentuk rahim sebenarnya bisa juga jadi salah satu faktor risiko untuk ari-arinya lokasinya nggak biasa juga bisa. Sebenarnya ini sama nggak sih dok dengan istilah apa sih posisi bayinya sungsang atau apa gitu, sama nggak dengan plasenta previa ini atau mungkin bagian dari, nah ini kan supaya kita nggak bingung sih gitu. Banyak banget istilah di luar sana, artikel juga banyak bertebaran gitu ya, tapi kita nggak tahu nih mana yang akurat gitu kan, jadi langsung aja tanya dokter. Kita ngomongin, kalau ngomongin sungsang atau itu ngomongin bagian terbawah janin ya, jadi kita lihat bagian terbawahnya apa. Nah plasenta sama bayi itu kan berbeda ya, jadi dalam hal ini yang terbawah adalah plasenta. Tapi kalau misalnya sungsang atau kepala itu adalah presentasi, jadi bagian terbawah dari janin. Gitu. Itu kalau plasenta previa sendiri bisa aja menyebabkan harusnya kan kepala yang di bawah bisa aja menyebabkan nggak seperti itu. Jadi melintang lah apalah bisa istilahnya menyebabkan kan. lintang, bisa jadi menyebabkan yang di bawah bukan kepala, jadi sungsang bisa menyebabkan seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi. Jadi kok ini ya, aduh kalau mau pelajarin itu emang bener jangan setengah-setengah gitu ya, harus dilihat secara bijak juga menyeluruh, dan sumbernya ini pastikan dulu akurat atau enggak gitu. Betul ya dok ya. Karena sekarang banyak banget info bertebaran di mana-mana, jadi kita pintar-pintar untuk lihat. Iya, tapi yang menjadi perhatian karena kan tadi kan bahayanya ini kan resiko kelahiran prematur nih. Jadi kan harus benar-benar diketahui dulu nih dengan USG posisinya ini bagaimana, letaknya normal atau enggak, dan mungkin tindakan selanjutnya juga apa gitu yang bisa dilakukan, entah itu mungkin di rumah sakitnya atau di rumah yang perlu edukasikan juga begitu ya dok ya. Tapi kan karena ini masih di tengah pandemi COVID-19, tentunya banyak kendala dan rasa takut dari tadi cemas barangkali dari ibu itu sendiri gitu. Jadi mungkin yang perlu jadi perhatian kita bersama tuh apa dokter di tengah pandemi ini, kalau mau dikaitkan ya, karena kan mungkin banyak pasien yang menunda pemeriksaan atau ya takut tadi, jadinya malah berefek ke janinnya itu sendiri, dan kita
seperti bermain dengan waktu nggak sih di sini? Jadi misalnya kalau misalnya kita, nih ceritanya kita pas evaluasi pas 18 sampai 20 minggu itu kita ternyata ini dalam hal placenta previa ya, kita lagi ngomongin placenta previa kan. Jadi dia ternyata kita ketemu ari-arinya mencurigakan nih di bawah. Nah nanti kita evaluasi ibunya selain untuk diedukasi untuk jangan berhubungan dulu dan lain-lain. Selama berapa lama sih maksudnya dok? Selama nggak ada keluhan ya. Selama Jadi nggak nanti ada kan keluhan. dievaluasi nanti minimal kalau karena keadaan seperti ini nanti pas 32 minggu dilihat lagi. Pas 32 minggu dilihat sebagian biasanya sih 9 dari 10 akan menjadi normal. Keluhan dalam artian flek atau Iya, perdarahan pasca. Misalnya bisa pas berhubungan atau keluar aja gitu darah. Ya Allah. Biasanya kalau placenta previa itu darahnya biasa seger, Waduh. kemudian nggak ada nyeri sih. Jadi ada nggak ada nyeri? Jadi kan sebenarnya kalau perdarahan dalam kehamilan atau perdarahan antepartum istilahnya itu yang bukan keguguran ya. Kalau keguguran kita ngomongnya sebelum 20 minggu. Kalau setelah 20 minggu kita bilangnya perdarahan antepartum gitu. Oke. Itu penyebabnya nggak cuma placenta previa aja gitu. Tapi salah satunya yang paling sering itu placenta previa. Bisa aja resiko kemungkinan yang lain gitu Kemungkinan maksudnya yang kan? lain bisa. Nah kalau placenta previa ini kita curiganya gimana? Kalau pada kehamilan yang di atas 20 minggu itu misalnya terjadi perdarahan yang seger, seger terus nggak ada nyeri. Gitu. Nggak ada nyeri, Nggak ada seger, nyeri, seger. Volumenya sih tergantung ya. Pas perdarahan awal biasanya mungkin nggak banyak, tapi kalau udah perdarahan berikutnya itu bisa langsung heboh gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Dan kondisi seperti itu yang kita harus benar-benar waspada, jangan sampai ibunya shock, harus segera ditangani, harus segera Shock masuk dalam IGD. artian apa nih maksudnya? Shock itu kehilangan darah yang banyak ini menyebabkan tanda vitalnya, tensinya, nadinya meningkat, kemudian tensinya menurun. Nanti kan kalau ibunya shock, pasokan kan darah yang membawa semuanya ke bagian tubuh ya untuk memberikan nutrisi dan lain-lain, itu nanti ke janinnya juga bisa berefek. Oh misalnya ada penurunan kesadaran atau apa? Itu mah fatal Itu kalau sekali udah dong. ini Ih, ngeri. jangan sampai seperti itu. Makanya begitu kita tahu ibu ini punya risiko, harus langsung diedukasi, jangan sampai terlambat gitu. Jadi Walaupun dia harus, usianya di bawah 35 dok gitu? iya, kan ada faktor risiko yang lain, Iya. sesar dan lain-lain gitu. Jadi harus dari awal udah planning nih, misalnya kalau misalnya kan udah berusaha, misalnya jangan sampai kontraksi dan lain-lain. Dia harus udah mempersiapkan diri untuk nanti kalau sewaktu-waktu terjadi perdarahan, rencananya kemana, yang dihubungin siapa, persiapannya apa gitu. Oh jadi udah dapat gambaran begitu ya. Yang penting tetap nggak usah terlalu panik gitu ya dok ya, karena udah tahu dapat gambar nih resikonya karena begini, jadi resiko perdarahannya di depan seperti apa, dan nanti mungkin harus ke rumah sakit atau dalam waktu berapa, segera artinya kan kadang-kadang kan nunggu berapa lama nih, dipantau dulu gitu kan, wait and see dulu nih, tapi nggak taunya malah tadi bermain dengan waktu kan, kita juga nggak tahu juga ya. Kalau ari-arinya di bawah segera aja. Iya. Jangan menunggu terlalu lama. Oke, tapi kalau dilihat dari prevalensi atau mungkin angka kejadiannya tadi ya dok ya, memang cukup tinggi juga kah? Dan paling banyak yang total tadi atau yang sebagian atau yang bagaimana dok? Oh ya, sebenarnya kalau placenta previa ari-ari di bawah ini kalau dari 200 kehamilan itu satu dari 200 kehamilan. Jadi dalam artian ini agak sedikit atau gimana dok? Ya cukup banyak juga ya. Apalagi sesar makin banyak. Iya. Nah, gitu. Jadi akan makin meningkat. Dan yang penting lagi nih yang harus kita lebih waspada juga kalau misalnya placenta previa terus dia bekas sesar, apalagi bekas sesar makin banyak, itu yang ada yang namanya disebut placenta akreta. Ini kondisi khusus lagi dong. Itu lebih khusus lagi. Itu jadi kalau ari-arinya itu nempelnya di bawah dan terlalu dalam gitu. Jadi kalau rahim kan dia ada lapisan-lapisannya, lapisan dinding rahim, kemudian otot sama bagian luar. Nah kalau misalnya yang dibilang akreta, inkreta, perkreta itu kalau menempelnya lebih dalam lagi. Jadi normalnya dia cuma nempel sampai ke dinding rahim aja. Tapi kalau dia masuk lebih dalam lagi ke otot rahim dan seterusnya, bisa sampai juga ke organ-organ sekitarnya, itu bahaya banget karena perdarahan. Berarti nggak cuma lokal tuh. Iya. Waduh. Karena perdarahannya akan semakin hebat. Ya Allah, gitu. mengancam organ-organ yang lain, ya mengancam nyawa ya dok ya. Risikonya ya perdarahannya akan lebih hebat. Nanti kalau lahir pas kita sesar, perdarahan bisa lebih banyak dan bisa sampai harus angkat rahim. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya makanya kalau misalnya harus lebih aware kalau kita punya risiko, jadi harus rajin kontrolnya, jangan sampai malas-malas kontrol. Iya itu dia
ya apalagi di tengah pandemi ini jangan coba ya dihilangkan rasa takutnya atau apa, karena tadi kan kontrol itu penting sekali ya dok ya untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya dok ya. Jadi lebih baik tahu, kita persiapkan dengan baik, nanti hasilnya insya Allah akan baik. Gitu. Betul sekali. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya dokter Syifa ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai bahayakah plasenta previa bagi janin bersama dengan Dr. Syifa Mardatila SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dokter Syifa, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi kita fokus sekarang bahas seputar penanganan gitu ya dok ya. Jadi memang idealnya kan USG, makanya kenapa sih harus rutin gitu kan. Kemudian ya supaya lebih cepat ketahuan, lebih baik dong ya dok ya. Masa mau nunggu ada perdarahan sih gitu baru bicara penanganan gitu ya. Tapi pada prinsipnya kalau untuk kita ingin tahu screening di awal nih untuk menghindari resiko ya terjadinya perdarahan atau lahir prematur karena ternyata baru tahu nih ada plasenta previa gitu, itu kan kayaknya terlambat deh gitu ya dok ya. Tapi bicara untuk pemeriksaan, dipastikan dulu, kemudian penanganannya yang ideal tuh seperti apa tergantung dari kasus-kasusnya juga begitu ya dok ya. Seperti apa sih penjelasannya dok? Sebenarnya idealnya kalau misalnya kita udah tahu dari awal nih, kalau nanti pas dievaluasi nih 18 area-area di bawah, pas 32 juga masih di bawah, pas 36 nanti kita evaluasi lagi masih di bawah, itu nanti berarti udah fix ya, nggak bisa lahir normal ya, berarti nanti akan dipersiapkan, dijadwalkan. Jadi untuk kelahirannya ya berarti harus dioperasi sesar dan nanti terjadwal. Gitu. Dilihat dulu nih tadi ada perubahan nggak sih, monitoring terus gitu ya dok ya. Kalau memang benar-benar sampai 36 minggu masih hari-harinya di bawah, nutupin jalan lahir ya berarti mau nggak mau dijadwalkan untuk operasi nanti pas 38 atau 39. Jadi yang penting tuh menjaga supaya nggak terjadi, walaupun udah tahu, menjaga supaya tidak terjadi perdarahan atau flek itu ya dok ya. Berarti penanganannya deh kalau begitu ya, apa yang perlu dilakukan tadi walaupun sudah ditekankan sih di awal nggak boleh ini dulu untuk sementara atau apa gitu ya, tapi sebenarnya untuk yang terapi suportif gitu ya barangkali supaya secara fisik kuat, mental juga bisa menerima gitu kondisinya. Jadi apa yang perlu diedukasikan biasanya dok? Prinsipnya sih sebenarnya sama ya, kalau untuk kehamilan kan pasti kita kehamilan tuh amanah ya maksudnya, dan bersyukur sekali kalau misalnya diberi amanah untuk hamil. Yang pasti idealnya sih dipersiapkan dari sebelum hamil, juga dipersiapkan nutrisi dan sebagainya gitu, nutrisi yang baik. Nah kalau misalnya terlebih kalau misalnya kita punya risiko seperti plasenta previa ini, semuanya dijaga tetap. Jadi mau plasenta previa atau enggak sebenarnya udah tugas kita untuk menjaga dengan baik ya. Harusnya jadi, begitu ya mindsetnya ya. Nutrisi yang baik, kemudian boleh kalau misalnya ditambah suplementasi nggak apa-apa. Malah cenderung memang kita agak susah ya memenuhi dari cuman makanan aja. Jadi biasanya sih emang perlu suplementasi. Apalagi di Indonesia kayak anemia aja. Anemia, sekitar 45 ke atas persen ya. Gitu. Jadi hampir sebagian besar 50% ibu di Indonesia itu anemia defisiensi besi gitu. Jadi sebaiknya kita udah tahu juga nih risiko lainnya, kan nanti pas ibunya pemeriksaan hamil dia akan kontrol juga tuh, cek lab juga. Nanti labnya dilihat nih HB-nya bagus apa enggak. Oh iya, HB. Kemudian ya yang lain-lain ada infeksi apa enggak, karena infeksi itu sendiri juga bisa menyebabkan kontraksi. Infeksi apapun ya dok ya. Paling sering tuh infeksi saluran kencing. Ya Allah, iya sekarang kan umum ya dok ya. Keputihan, sama gigi juga jangan lupa. Itu juga bisa pemicu kontraksi. Dan kontraksi itu nanti juga bisa menyebabkan perdarahan. Iya, jadi apa yang memicu kontraksi jadi memicu perdarahan gitu ya dok ya. Tadi kan sebenarnya nggak kepikiran ya dok, ini kan masalah gigi, makanya perawatan gigi dulu sebelum hamil kan, makanya sering dengar seperti itu juga gitu ya dok ya. Terus juga suplementasi, karena kalau mengandalkan yang secara alami kita intake sehari-hari itu takutnya nggak cukup gitu ya dok ya. Iya.
agak susah memenuhi ya, maksudnya apalagi orang Indonesia, maksudnya disiplinnya juga harus bagus banget sih kalau yang mau semuanya bagus kan, karena kita selama hamil tuh perlu makronutrien yang cukup, mikronutrien, jadi nggak cuman yang kayak karbohidrat, protein, tapi kayak zinc gitu, zat besi dan lain-lain itu juga perlu. Makro, mikronutrien gitu ya dok, iya betul sekali. Malah ada yang konsul dulu ke ahli gizi segala macam gitu ya dok ya, untuk lebih detailnya lagi. Tapi berarti kalau tadi anemia, defisit zat besi jadi faktor resiko juga atau bagaimana logikanya supaya nggak kebalik-balik bagaimana dok? Iya, kalau bisa jadi faktor risiko. Jadi kalau misalnya pasien terpapar kan nanti perdarahan, KD-nya jadi turun. Nah kalau misalnya anemia juga bisa menyebabkan perdarahan lebih banyak pada ibu hamil gitu. Anemia itu nanti risikonya nggak selain ke ibu juga ke bayi ya. Kalau untuk ke ibunya risiko nanti pas lahiran bisa perdarahannya lebih banyak gitu. Atau risiko lahiran prematur juga lebih tinggi pada pasien dengan anemia gitu. Jadi bisa makin memperberat. Makanya tadi pemeriksaannya sih paling nggak pemeriksaan darah kan pasti dicek Hb-nya, terus juga nanti dilihat tadi ini ada kemungkinan anemia defisiensi zat besi atau enggak. Ferritin itu biasanya. Terus jadi nanti juga pasti diresepkan dong oleh dokternya ini suplementasinya seperti ini yang diperlukan gitu ya dok ya. Terus kalau yang tadi yang perlu dilakukan lagi, perlu ditekankan lagi nih dok itu kan yang biasanya dokter edukasikan tadi misalnya olahraga yang sebaiknya dihindari dulu gitu ya, atau mungkin tetap perlu gerak atau gimana, karena kan terlalu sering istirahat juga jadi pasif ya enggak sih. Resiko juga nggak gitu ya, jadi seperti apa dok? Selama dia nggak ada keluhan ya nggak apa-apa, jadi olahraga ringan aja kayak jalan kaki gitu, nggak apa-apa sih selama nggak ada keluhan. Karena kan ibu hamil kan badannya kan beda-beda gitu ya dok, ada yang memang kuat atau yang dablek dalam tanda kutip gitu kan, sering dengar juga ya, ada yang memang terlampau cemas atau terlampau ringkih ada juga gitu ya dok ya. Jadi selagi itu nggak ada keluhan, yang penting dijaga kesehatannya supaya tidak terjadi flek gitu ya dok ya, atau perdarahan. Gejala awalnya mungkin flek ya gitu. Pokoknya jangan sampai ngerasa nih. Soalnya nggak ada nyeri kan? Kontraksi sih mungkin bisa kerasa nih. Jadi jangan sampai kerasa yang nyebabin kontraksi, rasa yang nggak nyaman lah. Gitu. Kalau memang seperti itu kan tadi dokter bilang kan jangan ditunda-tunda untuk dibawa ke rumah sakit gitu ya dok ya. Kalau rasanya udah makin sering nih kontraksinya atau keluar darah ya segera ke rumah sakit aja kalau udah keluar darah. Biasanya kalau begitu apa dok? Apakah dikasih obat tertentu begitu? Tergantung usia kehamilannya nih. Kalau misalnya yang pasti mulusnya kita hilangin. Mulusnya dihilangin. Kalau misalnya dia masih prematur, bisa di bawah 34 minggu itu kalau bisa nih ada waktu untuk matengin dulu paru-parunya gitu. Tapi kecuali kalau misalnya perdarahannya sangat hebat dan mengancam nyawa atau bayinya udah gawat janin ya berarti harus dilahirkan segera. Biasanya tanda-tanda kondisi kegawatan tadi apakah yang dokter katakan sebelumnya, yang misalnya kita lihat ciri-ciri ibunya ada tanda-tanda shock atau enggak, sehingga perlu pertimbangan nih, ya ini sepertinya udah nggak bisa apa ya istilahnya, ya akan rencanakan aja gitu kapan lahir sesarnya kalau begitu, karena kan istilahnya kalau makin ditunda mengancam nggak sih gitu. Betul, jadi begitu pasiennya datang kita langsung lihat klinisnya ibunya gimana. Jadi penampakan dari pemeriksaan fisik ibunya, tanda vitalnya bagaimana, terus kita langsung ganti cairan kan, karena keluar perdarahan kan, teratasi atau tidak, kemudian perdarahannya berhenti apa tidak. Tapi kalau perdarahannya terus-menerus aktif banyak, ya berarti mungkin harus dilahirkan segera, seperti itu. Berarti kita udah memberikan terapi nggak teratasi nih dengan terapi yang kita berikan gitu, berarti harus dilahirkan lebih cepat. Dan tentunya harus backup NICU ya atau perinatologi kalau misalnya bayinya prematur. Ya makanya juga tim yang terlibat juga kan artinya nggak hanya obginnya, sekali lagi kan pasti ada dokter anak, dokter macam-macam ya dok ya dalam satu tim itu gitu ya dok ya. Kurang lebih memang harus cepat tanggap ya dok ya, istilahnya ketika ada perdarahan jangan ditunda-tunda, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat gitu ya dok ya. Karena kan khawatirnya kan ada yang nanti dulu nunggu anggota keluarganya lengkap baru ke rumah sakit, atau nunggu yang nganter dulu gitu. Jadi sebenarnya ada ini nggak dok, kalau kita bicara misalnya penyakit tertentu gitu kan ada golden periodnya nih. Nah ini sama juga nggak sih, semakin kita ditunda dalam waktu berapa jam lewat bahayanya? Kalau kita menetapin jam-jamnya nggak bisa sama ya, karena kasus per kasus beda ya, tergantung seberapa besar darah yang keluar dan sebagainya. Tapi ya segera aja gitu. Iya segera aja gitu ya, baru nanti penanganan langsung di rumah sakit ya, kita lihat nanti gimana follow up-nya hasil dari pemeriksaan itu dan penanganannya di rumah sakit gitu ya dok ya. Oke dokter, sebelum kita balik ke materi lagi, aku mau dokter memberikan tanggapan untuk pertanyaan dari email ini, karena pertanyaannya juga menarik-menarik gitu ya dok ya. Oke, nanti jawab dengan detail ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama atau
nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama dari Ibu Via, usianya 35 tahun. Dari Bekasi, dokter. Dok, saya sedang hamil dan sudah memasuki trimester 3 alias bulan ke-9. Udah bentar lagi ya. Sebelumnya waktu pemeriksaan, kemarin-kemarin alhamdulillah posisi bayi saya dinyatakan bagus oleh obgyn saya. Plasenta dan ketuban semua bagus, dok. Ketuban ini bisa jadi faktor yang perlu dinilai juga ya, dok ya? Oke. Tentunya. Tinggal nunggu lahiran aja katanya. Akan tetapi pas terakhir cek ke dokter, posisi kepala bayi saya berubah nih, yaitu kepalanya di atas, dok. Kamu kalau mau melahirkan kepalanya mesti di bawah ya, dok ya? Iya. Ini supaya makin jelas gitu ya. Sungsang ya berarti ya? Apakah mungkin, dok, untuk saya lahir normal? Ya sungsang ya, dok ya, berarti ya, dok ya. Ataukah saya harus operasi sesar? Kalau saya perbanyak rutin sujud lama setiap harinya agar posisi bayinya normal kembali, apakah kemungkinan bisa sangat membantu, dok? Terima kasih. Ini hamil keberapa nggak ada data ya? Trimester, nggak dijelaskan ya, cuma bicara sedang hamil, sudah masuk trimester 3 alias bulan ke-9. Usianya 35 tahun tapi tidak dijelaskan ini kehamilan keberapa gitu. Sebenarnya sih pertama kita penting tahu ini kehamilan keberapa, kemudian tepatnya usia kehamilannya berapa gitu. Karena kalau misalnya di bawah 37 minggu lebih muda lagi itu biasanya memang kan kalau bayi masih kecil itu masih mungkin untuk posisinya bukan kepala yang di bawah gitu, tapi nanti semakin dia aterem atau cukup bulan 37 minggu ke atas, angka untuk dia sungsang itu cuma sekitar 3-4% dari seluruh kehamilan gitu. Nah ini tergantung nih usia kehamilannya tepatnya berapa minggu gitu. Tidak dijelaskan sayangnya. Tidak dijelaskan ya. Mungkin kalau emang di atas 30. Nah kalau misalnya dia hamil pertama, jadi kita biasanya kalau hamil pertama dan sungsang itu kita sarankan lebih ke sesar sih. Oh begitu Harus ya. sesar. Hamil pertama sungsang lebih ke sesar. Karena risikonya untuk bayi sih kita utamanya ke bayi. Jadi risiko untuk ada masalah pada bayinya atau risiko sampai ke kematian pada bayinya itu lebih besar kalau misalnya dia lahir normal kalau pada anak pertama ya, anak pertama sungsang. Tapi kalau misalnya udah hamil kesekian, misalnya hamil keempat, kemudian yang ini sungsang nih, dia pernah lahir sebelumnya berapa 3,5 kilo atau berapa kilo dan kira-kira panggulnya memadai, ukuran bayinya juga sesuai, masih bisa untuk dicoba untuk lahir normal. Oh iya, tadi termasuk ke panggulnya itu sendiri bagaimana kondisinya, cukup lebar apa enggak gitu ya, dok, istilahnya, dok ya? Iya, kalau misalnya prosesnya muncul dengan alami, mulusnya alami, kemudian prosesnya jalannya persalinan itu lancar, masih bisa diupayakan untuk lahir normal, kecuali kalau dia belum mulus, toto ketubannya udah pecah duluan gitu. Karena kalau bokong di bawah biasanya cepet tuh air ketubannya ngalir keluar. Aduh ya Allah. Begitu ya kurang lebih ya. Terus mengenai, ini mungkin jadi pelajaran untuk semua ya. Kalau ini kalau untuk bertanya juga sebaiknya datanya dilengkapi. Iya, datanya dilengkapi ya. Misalnya ini kehamilan yang keberapa sih gitu, untuk membantu dokter juga memberikan tanggapan ya. Karena kan tergantung dari faktor resiko gitu sekali lagi ya, dok. Ya, tadi kehamilan yang keberapa, terus ini usia kehamilannya juga lebih detailnya itu yang keberapa begitu ya, dok ya. Karena kan sangat mempengaruhi juga nanti jawabannya ini berdasarkan data kalian. Terus kemudian juga yang posisi tadi sujud. Ya kan banyak ya, ada yang bilang yoga, sujud. Iya betul. Bagaimana, itu bisa dok? jadi salah satu usaha sih. Jadi misalnya masih 32-33 minggu gitu. Nanti memang dia masih akan mungkin nih kepalanya yang turun ke bawah. Tapi salah satu upaya bisa kita upayakan untuk rajin sujud misalnya 2-3 kali sehari, 15 menit gitu. Oh begitu ya. Ya intinya begitu sih. Dalam artian tapi dilihat dulu di usia kehamilannya juga ya, dok ya. Kalau memang udah mendekati persalinan atau maksudnya hari perkiraan lahirnya gitu ya, dok ya, udah nggak bisa apa-apain lagi gitu, dok. Udah kemungkinannya sangat-sangat kecil sih, enggak sih gitu kayaknya. ya. Ini kita bicara berdasarkan data-data yang udah ada ya, dok ya, evidence base-nya seperti apa gitu ya, dok ya. Tapi yang tetap kan kuasa kan yang Oke, kurang lebih begitu ya, Ibu Via ya. Sekarang ya insya Allah jawabannya tadi sangat membantu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dulu deh, dari Bapak Yusuf dari Jakarta. Dok, istri saya sedang hamil. Wah, ini Bapak siaga nih. Dan sempat mengalami flek. Istri saya sekarang hanya bed rest supaya nggak kontraksi dini. Hasil konsul ke dokter katanya harus perbanyak istirahat supaya ari-arinya bisa naik yang di bawah. Mohon saran, dok, apa saja yang mesti kami lakukan agar bayi dan istri saya aman, sehat, selamat. Amin ya Allah. Terima kasih. Oke, jadi ya sama sih sebenarnya tadi ya tips-tips yang bisa dilakukan di rumah.
Mungkin juga dukungan pasangan juga yang belum sempat Iya, disinggung tentu. ya, karena kan Ini nggak disebutin juga ya usia kehamilannya berapa iya ya minggu. Allah, ini Hamil usianya keberapa gitu. nggak dijelaskan ya. Ada Tapi ada mungkin riwayat sesar atau enggak iya. gitu. Tapi kondisinya seperti ini dok. Artinya kalau flag, tadi kan disuruh bed rest, benar-benar bed rest atau jadi kalau yang memang ibu hamil dan juga kebetulan bekerja gitu kan, tentunya kan ya harus cuti dulu selama berapa lama sih? Atau sekali lagi kalau mungkin tidak ada keluhan, ibunya ngerasa kuat tapi memang flag gitu ya, itu bagaimana juga? Sebenarnya sih nomor satu kita pastiin dulu nih penyebabnya apa gitu. Penyebabnya apa, benar karena hari-harinya di bawah atau bisa flag karena ada trauma di jalan lahirnya gitu, di vaginanya atau karena habis berhubungan atau apa, atau misalnya mulut rahimnya itu ada radang, itu juga bisa menyebabkan Radang. perdarahan atau flag gitu. Jadi penyebabnya nggak cuman placenta previa sebenarnya sih kalau ada perdarahan gitu. Ini tadi jadi dijelasin dulu, jangan-jangan nih hamilnya masih kecil atau enggak gitu. Oke. Kalau misalnya kurang dari 20 minggu ngeflag itu kita sebutnya keguguran atau ancaman keguguran. Ya Allah. Gitu. Tapi kalau di atas 20 minggu yang tadi yang perdarahan antepartum atau sebelum waktu partum, itu salah satunya yang tadi penyebabnya placenta previa atau ada penyebab lainnya namanya solusio placenta. Jadi hari-harinya lepas gitu. Ya Allah. Atau ada penyebab yang lain. Jadi penyebabnya itu sendiri secara umum ada penyebab obstetri atau penyebab karena kehamilan, atau ada juga penyebab yang non obstetri. Jadi bukan karena kehamilan ya, misalnya nih di jalan lahirnya ada trauma atau digas atau ada infeksi. Infeksi jadi di mulut rahim di leher rahim itu bisa aja infeksi yang menyebabkan keputihan, bisa radang tuh. Radang menyebabkan flek-flek atau berdarah juga bisa. Jadi sebenarnya flag itu kalau di awal-awal kehamilan, di hamil muda gitu ya dok, itu ancaman ancaman keguguran gitu ya, abortus itu ya dok ya. Jadi lihat juga usia kehamilannya. Kalau yang memang mendekati di trimester tadi yang kedua atau yang ketiga, ya bisa aja placenta previa atau mungkin kemungkinan yang lain tadi ya dok ya. Jadi dicari tahu, dipastikan dulu nih penyebab utama dari flagnya ini apa, begitu ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kalau yang untuk aktivitas, berbanyak istirahat, atau iya tadi sebenarnya ada pembatasan aktivitas yang sebegitu penting atau krusial nggak sih dok? Nanti dilihat lagi nih kira-kira dengan aktivitas biasa dia ada keluhan apa enggak. Kalau misalnya dengan aktivitas biasa udah nggak ada keluhan, berarti ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih ngeflag juga, berarti harus dikurangin lagi aktivitasnya seperti itu. Oke, ya memang ini kan demi menjaga tadi ya keselamatan nyawa juga dari ibunya dan janinnya juga begitu ya dok ya. Harus dua-duanya begitu ya. Pasiennya dua nih dokter nih. Bayinya selain dan menjaga ibu itu hamilnya. jangan lupa dia tetap punya tanggung jawab untuk menjalankan kehamilannya dengan baik, yang nutrisi yang optimal, Iya. dukungan dari suami. Tadi kayaknya suaminya tapi udah suami siaga ya. Iya, suami siaga ya. Dukungan dari suami itu penting sekali ya dok Iya, ya. Mungkin kalau untuk situasi seperti ini berarti biasanya suami tuh lebih ke apa sih dok? Memantau siapa tahu ada perdarahan Iya, atau siap kapanpun kalau diperlukan, kemudian mereassuring istrinya nih, jangan udah sabar, maksudnya ya mendukung, jangan secara sampai psikologis terlalu lah ya cemas dok. atau Dukungan emosional lah ya. pijit-pijit punggung atau Nah itu juga ya dok, itu juga kan membuat tenang juga Iya, kan betul. secara tidak langsung ya dok Afirmasi ya. positif lah. Afirmasi positif. Oke, bismillah gitu kan, namanya juga kan harus saling mendukung ya dok Iya, ya. betul sekali. Kurang Bikinnya kan lebih berdua. begitu. Tapi ini menarik ya dok, tadi dokter sempat bilang ada ari-arinya lepas lah, ini apalagi tuh Oh, dok? itu namanya solusio placenta atau abruptio placenta. Itu sering kejadiannya juga, apa jarang sih? Ya kalau hitungannya sih jarang, tapi ada faktor-faktor risikonya juga. Misalnya, oh ya penting nih untuk dikasih tahu ini ya. Apa, dok? Salah satu faktor risiko adalah trauma. Misalnya mijit-mijit perut itu nggak boleh ya. Urutnya kan urut dibawa ke perut. Nggak maaf boleh, ya. pokoknya ibu-ibu kalau Urut-urut dibilang sama siapa-siapa diurut perutnya itu sama sekali nggak boleh. Jadi jangan sampai dilakukan. Dan faktor risiko lain adalah penyakit hipertensi atau darah tinggi pada kehamilan. Preeklamsi itu. Preeklamsia. Resikonya apa dok secara tidak langsung dok, ketika tekanan darahnya ini terlalu tinggi? Jadi menyebabkan ari-arinya bisa saja terlepas. Gitu. Oh, ya Allah. Terlepasnya darahnya bisa keluar, bisa juga nggak keluar ya. Jadi Ya tahu-tahu ibunya shock gitu. Kita Darahnya harus nggak keluar tuh evaluasi. lebih ngeri lagi nggak sih dok? Iya, karena perdarahannya di dalam jadi nggak kelihatan dan Oh, ya Allah. jadi darah yang keluar itu nggak sebanding sama kondisi ibunya gitu. Kita harus waspada, jangan-jangan ini sudah terjadi yang namanya solusio placenta. Kalau solusio placenta itu biasanya darahnya hitam sih, hitam, kemudian nyeri perutnya kayak tegang terus-terusan. Gitu. Ih, kok ngeri sih gitu ya. Ya. Jadi Bukan itu nakutin ya, tapi biar lebih waspada aja gitu. Jadi kalau yang nanti pasien-pasien yang juga punya masalah darah tinggi dalam kehamilan atau sampai ke preeklamsia itu harus lebih waspada lagi. Atau kalau misalnya dia punya riwayat hamilan sebelumnya preeklamsia, berarti riwayat hamil yang sekarang itu harus lebih waspada lagi karena risiko untuk dia jadi preeklamsia akan lebih tinggi. tapi biasanya lebih ke ini faktor resiko yang terberat itu berarti yang preeklamsi tadi, Iya. tensi tinggi atau mungkin
sebelumnya udah ada tensi dok, misalkan faktor turunan gitu ya, jadi memang tensinya dia rata-rata 140/90 Kalau misalnya. misalnya dia dikontrol dengan baik sih mudah-mudahan komplikasinya nggak akan terjadi ya gitu. Jadi kalau begitu kita tahu punya penyakit bawaan atau yang muncul dalam kehamilan, ya itu harus segera dikontrol gitu. Oke, berarti kalau begitu nih secara umum aja ya dok, ini logika umum ya dok ya. Tadi tensi, berarti gula darah, ya bisa diabetes, atau mungkin kan ada istilahnya diabetes gestasional, atau mungkin kondisi apa sih ya, misal kolesterol tinggi gitu ya, atau macam-macam gitu, itu secara nggak langsung akan mempengaruhi tadi nggak sih resiko, maaf ari-arinya terlepas lah, atau mungkin apalah gitu dok. Biaya preeklamsi sih paling sering Preeklamsi tadi ya. Jadi dari preeklamsinya ini jadi ngeling kemana-mana gitu ya dok ya. Oke deh, makanya perlu betul-betul dijaga sampai ke tekanan darahnya, gula darahnya segala macam gitu ya dok ya. Tapi lebih ke tensi ya dok ya, berarti ya dok ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir, sekaligus mungkin bagaimana tipsnya dari segi perawatan sehari-harinya kali ya dok, kalau sudah tahu ada placenta previa, mungkin dari segi pola makannya juga nanti nutrisinya, intake-nya seperti apa juga nanti bisa dibahas di segmen terakhir dulu ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai bahayakah plasenta previa bagi janin bersama dengan Dr. Syifa Mardatila SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dr. Syifa, sang penyembuh gitu. Amin. Amin gitu ya, oke dokter. Perantara gitu ya dok ya. Allah yang menyembuhkan ya. Iya betul. Baik. Dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya, bahwa sebenarnya sih mungkin kalau untuk sehari-hari gitu ya, yang kita tahu tadi kan dijaga juga mikro dan makronutriennya begitu ya dok ya. Apalagi ketika tahu ini lagi hamil nih, amanah besar gitu kan, ternyata ada kondisi yang namanya placenta previa gitu kan. Siapa sih yang mau sebetulnya, tapi kan ternyata dialami gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi intake gitu kan, intake maksudnya makanan atau suplementasi, itu seberapa membantu juga nggak sih dok pada saat diabetes untuk mencegah yang resiko perdarahan atau flek tadi, atau mungkin ada tips-tips tambahan lainnya juga dokter yang perlu dijalani gitu barangkali? Sebenarnya sih prinsip untuk menjalankan kehamilannya lebih kurang sama ya. Jadi kalau nutrisinya ya gizi seimbang gitu, gizi seimbang, kemudian evaluasi nih kira-kira dia punya faktor risiko lain apa enggak. Misalnya tadi dari pemeriksaan USG-nya, laboratorium pertumbuhan janinnya kira-kira sesuai nggak gitu beratnya, kan dipantau nih kira-kira beratnya sesuai sama usia kehamilan nggak, naiknya pas apa enggak gitu. Nanti kalau misalnya dia udah tahu risikonya apa, kemudian dia bisa menjalankan nutrisinya dengan baik, ya mudah-mudahan kehamilannya aman-aman aja, sama yang tadi menghindari faktor atau risiko kontraksi yang bisa menyebabkan dia perdarahan. Jadi resiko kontraksi itu datangnya dari mana aja dok? Misalkan mungkin terlalu stres, apalagi kalau yang tadi ibu hamil yang bekerja gitu ya dok, artinya nggak fokus hanya untuk diri babynya juga, tapi dia mungkin ada faktor-faktor lain yang perlu dia lakukan gitu dok. Bisa, perannya yang lain begitu. Bisa dari stres. Jadi kontraksi itu bisa dari stres, bisa dari infeksi, bisa dari perdarahan sendiri juga bisa, makin memicu kontraksi juga bisa gitu. Bahkan infeksi sesimpel ISK tadi ya dok ya. Iya. Keputihan. Jadi jangan sepelekan ISK ya. Jadi iya. Jangan sepelekan juga ya dok ya. Enggak, soalnya kan apa ya istilahnya, itu kan katanya karena kurang minum lah atau faktor kebersihan yang seharusnya udah tahu gitu harusnya. Tapi ibu hamil memang risiko untuk lebih rentan ya. Lebih rentan sih gitu. Jadi makanya ibu hamil biasanya kita ingetin, Bu, minumnya minimal 2,5 kalau bisa 3 liter. Jangan males. Atau kalau mual gimana dok? Kalau mual ya nggak nafsu nanti gitu cocok-cocokin sih kan, makannya dikit-dikit tapi sering kalau mual kan. Jadi pinter-pinternya kita aja ya, kreatif gitu ya. Karena tiap hamil beda-beda, ada yang malah doyan ini, ada yang malah makan beda-beda sih. Curhat nih dokter. Iya, biasanya pasien-pasien gitu. Oh iya gitu ya. Ada yang malah makin doyan makan gitu kan. Iya, karena apa ya, mungkin ada hormonal juga gitu ya dok ya, pengaruh hormonal juga. Terus sama makannya kalau bisa ya jangan cuma nasi doang ya. Jadi maksudnya semuanya udah harus gizi seimbang sih prinsipnya. Karbohidratnya jangan berlebihan juga gitu. Protein juga penting. Kemudian ya yang lain-lain. Ya makanya menu gizi seimbang gitu ya dok ya, semakin variatif, semakin
bagus kandungan mikro dan makronutriennya tadi ya Iya, dok ya. betul. Tapi kalau memang ternyata kan kita mau ngitung nih, oh sehari makannya ini, kadang-kadang kan terlampau pusing gitu ya Nanti dok pusing ya. sendiri ya. Iya, apakah memang kalau udah begitu ya jangan lupa juga suplementasinya juga begitu ya Iya, dok ya. ditambahin nggak apa-apa. Untuk melengkapi gitu ya. Kalau dari segi tadi puasa, maaf berhubungan dulu begitu ya dok ya. Kemudian juga aktivitas fisik mungkin perlu diperhatikan, jangan terlalu pasif juga atau memang ya kalau lagi bed rest ya emang bagaimana tuh dok? Kalau iya tergantung keluhan ya. Kalau nggak ada keluhan ya yang standar-standar aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada Oke. keluhan, ada flek atau rentan untuk kontraksi ya disesuaikan aja. Gitu. Oke, terus juga yang penting juga walaupun ini di tengah pandemi COVID-19 bukan berarti jadi alasan untuk menunda USG-nya atau Iya. apa, karena kan memang kalau memang sudah ketahuan ada placenta previa harus dipantau terus begitu ya dok ya. Terlebih kalau ya kalau punya faktor risiko ya misalnya selain dari placenta previa misalnya pertumbuhan janinnya kurang optimal nih berarti mungkin dia akan perlu untuk kontrol lebih sering juga. Oke, jadi dilihat Minimal juga tiap 2 pertumbuhan minggu, janinnya juga iya. tadi ya dok ya, kurang lebih seperti itu. Oke dokter, karena waktunya juga kan terbatas, jadi sebetulnya kalau bicara pencegahan kan ini kayaknya nggak bijak ya dok ya, berkata seperti itu ya, berarti lebih ke pengendalian faktor resikonya tadi ya, Iya, sadar betul. diri apa resiko yang kita punya. Tapi Betul sebetulnya closing statement deh kalau begitu yang bisa dokter sampaikan, dokter Syifa, mengenai tema hari ini supaya ibu-ibu di luar sana yang sedang mungkin merencanakan kehamilan atau sedang hamil sekalipun agar lebih aware terhadap mungkin kondisinya, faktor risiko yang dipunya atau alarm apapun yang diberikan tubuhnya supaya jadi apa ya, lebih apa ya tadi lebih waspada menggunakan begitu dengan baik ya. lah. Oke, seperti apa closing statementnya? Singkat saja dokter, silakan. Oke, jadi sebenarnya sih yang penting jangan lupa untuk screening rutin ya. Ya. Jadi kan ingat waktu-waktu yang penting untuk kontrol kapan, minimal nanti pas antara 11 sampai 14 minggu usia kehamilan, kemudian dievaluasi lagi saat 18 sampai 20 minggu, kemudian pas 30 sampai 32 minggu, sama nanti pas udah cukup bulan 36 minggu. Nah, jika ditemukan ada masalah nih pas lagi USG misalnya, area-area di bawah berarti harus lebih waspada lagi. Berarti untuk kita mempersiapkan kedepannya ibu perlu apa gitu. Kita juga bisa lihat kalau pada pasien placenta previa untuk tata laksananya, jika memang tidak ada keluhan, direncanakan untuk operasinya, jadi elektif. Tapi kalau misalnya sebelum itu ada keluhan, ada perdarahan yang hebat, segera harus mempersiapkan diri untuk segera ke rumah sakit, seperti itu. Selain itu, yang perlu kita persiapkan juga adalah kemungkinan untuk prematuritas gitu. Jadi kemungkinan dia perdarahannya itu terjadi sebelum waktu ATR atau cukup bulan. Nah, itu harus lebih dipersiapkan lagi. Harus dipikirin dari sekarang kira-kira jalurnya kemana, ke rumah sakit mana yang ada fasilitas nih. Betul. Seperti itu. Fasilitas yang juga memang lengkap dan Iya. dokternya juga memang ini ya capable di bidangnya tentunya ya Iya, dok betul. ya. Dan harus yang penting juga adalah kalau bisa sih mungkin ada kepikiran sedikit pasti ada ya kalau misalnya sananya hari-hari di bawah, tapi kalau bisa ya kita ambil aja persiapkan diri untuk kedepannya lebih baik aja. Dan untuk misalnya nih kalau ketemu kasus hari-harinya di bawah pada saat usia belum cukup bulan, itu jangan langsung kepikiran juga karena belum tentu nanti pas dia cukup bulan akan tetap menjadi placenta previa atau hari-hari di bawah. Hanya sekitar 1 dari 200 kehamilan yang mengalami placenta previa. Oke, jadi berdoa juga dong ya, insya Allah kehamilannya lancar begitu ya dok ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk dokter Syifa ya. Amin ya rabbal Amin ya Allah, amin. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.